Mempersilahkan kakak Bang dan teman-teman untuk sejenak menundukkan hati. Aku mengajak teman-teman untuk merenungkan kondisi kita saat ini. Dalam menyandang status sebagai seorang Kristen, pernahkah atau bahkan masihkah kita berada dalam situasi ini? Apakah kita pernah datang berseru kepada Tuhan untuk meminta berkat dan kemenangan, tetapi justru meninggalkannya saat apa yang Tuhan beri tidak sesuai ekspektasi? Apakah keluarga, teman-teman, pasangan, popularitas, ambisi masih menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan? Coba lihat kembali di mana posisi Tuhan saat ini. Atau pernahkah merasa ketika ritual agama yang kita lakukan sudah cukup banyak, kita tidak pantas menerima cobaan? Padahal pengikut Kristus di dunia ini memang dipanggil untuk menderita. Hari-hari ini banyak orang yang berbicara tentang Tuhan, tapi sedikit yang benar-benar bicara kepada Tuhan. Namun sore hari ini, Tuhan undang aku, Tuhan undang kakak, abang, dan teman-teman untuk jadi lebih dari seorang penggemar atau pengagumnya saja. Saat ini, mari bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan minta Tuhan menyelidiki setiap sikap hati kita yang mungkin salah selama ini. Mari kakak Abang dan teman-teman dalam hadirat Tuhan bersama kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, buat kenyataan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau di sore malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul dari kediaman kami masing-masing Tuhan di dalam virtual meeting room ini Tuhan Yesus, untuk menyatakan rasa syukur kami Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami, dan kami boleh bersama berkumpul dalam persekutuan doa online ini Tuhan Yesus. Bapak, kami mau menyerahkan acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Kau sajalah yang boleh beracara Tuhan, dan pimpinlah setiap hati dan pikiran kami sore malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang boleh melayani Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan Yesus agar kami boleh sepenuh hati Tuhan melayani Engkau. Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang boleh ada dalam ruangan ini Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan selama dan selepas persekutuan doa online ini Tuhan Yesus, kami boleh semakin dibaharui lagi Tuhan, dan kami boleh semakin menyadari Tuhan Yesus seperti apa pengikut Kristus yang sejati itu Tuhan Yesus. Bapak, Engkau juga memberkati setiap device dan jaringan yang boleh
kami gunakan sore malam hari ini Tuhan Yesus, kiranya Bapa, kami tetap boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Yesus adalah satu-satunya fokus dalam hidup kita. Dalam mengikut Tuhan, kita tidak boleh menoleh ke belakang dan membiarkan perhatian kita menyimpang ke hal-hal lain. Yesus tidak mau pengikutnya memiliki kasih sayang dan kesetiaan yang terbagi. Ketika kita menerima undangan Yesus untuk mengikutinya, dia bukanlah salah satu prioritas, tapi dia adalah satu-satunya prioritas dalam hidup kita. Tuhan sudah berjanji untuk selalu menyertai kita dalam setiap penderitaan dan kesengsaraan yang kita hadapi. Dalam pujian ini, mari nyatakan Yesuslah yang menjadi pusat kehidupan. Mari bersama kita nyanyikan Jesus at the Center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Saat ini kita akan mendengarkan sharing firman. Kepada Kak Dinda, aku persilakan. Oke, shalom teman-teman. Sebelum kita sama-sama dengerin sharing ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga detik ini, Bapa. Engkau izinkan kami berkumpul di Zoom ini, Tuhan, meskipun jarak memisahkan kami, Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, tidak membatasi firman-Mu untuk boleh kami sama-sama dengar dan nikmati. Saat ini ya Tuhan, kami ingin sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang siap menerima kebenaran firman yang akan dibukakan sore ini, dan Tuhan kiranya firman ini tidak hanya kami dengar, kami mengerti, tapi juga kami hidupi Tuhan, dan bisa kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini, kalau Tuhan yang berkati device dan jaringan kami juga. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Yosafat boleh stop share. Oke. Udah kelihatan nggak teman-teman PPT-nya?
Udah ya? Oke. Jadi teman-teman, tema persekutuan doa kita sore ini adalah a true follower gitu. Nah, aku buka sharingku dengan pertanyaan ini, guys. Apakah kamu seorang pengikut Yesus? Aku nebak nih ya, mungkin kebanyakan dari kita menjawab ini langsung, "Iya dong, Kak," gitu, tanpa berpikir gitu. Maksudnya, ya kalau misalnya aku nggak pengikut Yesus, ngapain aku datang perdo, kayak gitu ya, ngapain aku ada di sini, kayak gitu. Tapi coba yuk kita tilik sama-sama pertanyaan ini gitu. Apa sih yang membuat kita yakin kalau saat ini kita adalah seorang pengikut Yesus? Mungkin ada yang bakalan jawab, aku saat teduh Kak tiap hari gitu, atau aku rutin Bible reading Kak, sampai Alkitab itu udah berapa kali aku baca gitu ya, atau ada juga yang jawab, aku PA Kak tiap hari gitu, sampai khatam Alkitab gitu ya. Nah mungkin aku gereja rutin tiap minggu, atau aku kebaktian rutin terus Kak, perdo terus, jadi atau mungkin ada yang menyangkut pautkan dengan pelayanan gitu ya. Aku pengurus PMK, Kak. Aku pelayanan di gereja, pelayanan di PMK. Apalagi yang harus aku kasih untuk membuktikan kalau aku seorang pengikut Yesus gitu. Atau mungkin banyaklah list-list kegiatan-kegiatan rohani yang kita pegang dan kita jadikan sebuah pembuktian gitu nih, aku followernya Tuhan Yesus gitu. Nah, tapi teman-teman, apakah kriteria seperti itu yang Tuhan maksudkan ketika Dia memanggil murid-muridnya untuk mengikut Dia? Aku mau bukakan sedikit tentang perbedaan penggemar dan pengikut yang dibukakan Kyle Idleman dalam bukunya yang berjudul Not a Fan. Nah, di sini aku kasih satu gambar gitu ya, teman-teman bisa lihat. Mungkin yang cowok-cowok udah paham lah ini apa gitu. Aku sebenarnya kurang paham gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya aku salah, tolong dikoreksi gitu. Tapi dari gambar ini gitu, kita bisa lihat ini tuh siapa sih? Dia adalah seseorang yang eh, pendukung satu tim sepak bola gitu. Jadi di sini kondisinya dia lagi nonton sepak bola gitu dengan nggak pakai baju, tubuhnya di chat untuk membuktikan kalau dia mendukung itu gitu kan, dan dia itu beda sama pendukung biasa yang di belakang itu teman-teman, yang di belakang itu duduk di tempat duduk pakai baju rapi gitu kan, dia ini duduk di tribun bersorak-sorak terus, ya seberjuang itulah dia untuk mendukung tim yang dia dukung gitu. Tapi satu hal yang kita juga jangan lupakan gitu ya, meskipun kita lihat dia seberjuang itu untuk mendukung tim ini bisa menang, dia nggak pernah ikut bermain, teman-teman. Jadi sekeras apapun perjuangan dia nggak pernah tuh guys masuk ke lapangan, ikut kakinya terjegal-jegal, masuk ke lapangan, ikut ngos-ngosan bareng tim yang dia dukung untuk bisa menang gitu. Dia nggak pernah di situ gitu. Jadi itulah contoh pengagum yang bersemangat, guys. Jadi meskipun kita lihat dia sebegitunya sama tim yang dia dukung, dia hanya sebatas pengagum atau penggemar, bukan pengikut. Karena pengikut nggak sama dengan pengagum. Pengikut ya pengikut gitu. Kita sore ini belajar tentang pengikut, dan di sini aku mau bukakan sekilas kalau pengikut dan pengagum itu beda. Pengagum, teman-teman, orang ini tadi, kalau misalnya tim yang dia dukung beberapa waktu tidak memberikan kemenangan gitu, atau kalau misalnya tim yang dia dukung nggak kasih sesuatu yang bisa dia banggakan, nggak akan lama teman-teman dia duduk di tribun ini. Kalau misalnya tim yang dia dukung nggak menang-menang, dalam waktu yang bisa kita hitung gitu, dia bakalan pindah tribun dan dukung tim lain mungkin. Mungkin kalau dikaitkan sama kita sebagai pengikut Kristus, ya pengikut adalah orang yang tetap setia bagaimanapun kondisinya. Tapi pengagum itu ciri-cirinya tuh bisa kita kenali tuh kayak gini. Kalau lagi buruk kondisinya, ya mulai meninggalkan Yesus, menyalahkan Yesus, lagi banyak masalah, rusak PPDT kayak gitu. Itu ciri-ciri pengagum, dan pengagum beda sama pengikut. Jadi walaupun kita bisa lihat tadi orang itu sebegitu berjuangnya mengagumi orang yang dia kagumi, tapi itu cuman pengagum. Nah, Kyle Idleman juga tulis tuh di bukunya kayak gini, dewasa ini banyak manusia yang ingin berada cukup dekat dengan Yesus untuk mendapatkan semua manfaatnya, tetapi tidak terlalu dekat juga sehingga mereka
tidak harus mengorbankan apapun. Sama kayak yang di tribun tadi gitu ya, kita lihat dia seberjuang itu duduk di tribun, pakai segala properti, tapi ya cuman di situ gitu, nggak ikut nyemplung berjuang bareng-bareng orang yang dia kagumi gitu. Itulah perbedaan sedikit antara penggemar dan pengikut. Mungkin sekarang kita bisa berefleksi gitu ya, mikir-mikir, aku masih di titik penggemar atau udah pengikut ya, atau bahkan penggemar yang fanatik juga belum gitu, masih penggemar biasa yang duduk santai di tribun gitu. Kita ada di titik mana sekarang? Nah, lalu apa sih yang menjadi ukuran seseorang dikatakan sebagai pengikut Kristus gitu? Kita bisa lihat dari ini teman-teman, Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Dari dialog antara si calon pengikut dengan Tuhan Yesus, kita nanti bisa lihat kriteria-kriteria apa yang Yesus kasih kepada pengikut-pengikutnya. Oke, aku bacakan ya teman-teman. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Jadi dari 6 ayat ini, kita bisa lihat dialog Tuhan Yesus dengan 3 calon pengikut gitu ya. Mungkin kita bahas satu persatu teman-teman. Nah, dari dialog Yesus dengan calon pengikut satu nih. Kita bisa lihat apa yang calon pengikut satu ini katakan. Ternyata teman-teman, calon pengikut satu ini datang ke Tuhan Yesus dengan inisiatifnya sendiri, menyatakan komitmennya mau mengikut Yesus ke mana saja. Mungkin sampai di sini kita bisa lihat, wah, ini orang berkomitmen gitu ya, atau ini orang bagus banget lah kualitasnya gitu. Mungkin kita bayangkan ketika ada orang yang dengan sepenuh hati gitu datang ke Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau." Tuhan Yesus bakalan terkesan gitu ya sama apa yang dia lakukan gitu. Tapi mari kita lihat apa respon Yesus. Ternyata Yesus merespon seperti ini, guys. Tuhan membandingkan dirinya dan pengikutnya gitu. Apa yang dirinya dan pengikutnya alami dibandingkan dengan serigala dan burung. Dari kalimat Tuhan Yesus ini, kita bisa lihat gitu, kalau secara tidak langsung sebenarnya Tuhan bilang, hidupku dan hidup pengikut-pengikutku nggak akan lebih baik daripada hidup serigala dan burung. Karena serigala dan burung punya tempat di dunia ini gitu, punya liang, punya sarang, tetapi anak manusia atau dan pengikut-pengikutnya gitu ya, nggak ada tempat di dunia ini gitu. Dan dari sini teman-teman, kita bisa lihat 2 poin penting. Yang pertama, ternyata sejak awal Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan kenyamanan. Jadi Tuhan nggak sugarcoating gitu ya, "Oke, ikut aku, kamu bakalan seperti ini, seperti ini." Enggak, teman-teman. Dia secara jelas bilang, "Ikut aku berarti siap ditolak dunia," gitu. Mungkin dewasa ini gitu ya, ada banyak macam-macam pengajaran gitu ya, dan nggak sedikit juga yang menyatakan janji-janji yang ya kalau ikut Yesus bakal menang, kalau ikut Yesus bakal kaya dan sebagainya gitu. Padahal Tuhan Yesus nggak pernah ngomong itu gitu. Aku di sini bukan mau menyalahkan ajaran-ajaran tertentu, tapi aku cuma mau mengajak teman-teman untuk mensyukuri Alkitab yang kita punya, karena Alkitablah sumber pengajaran yang sesungguhnya gitu. Dan karena kita sudah dianugerahi Alkitab, teman-teman, ya kita bacalah Alkitab itu dan lihat kebenaran di situ gitu. Kita juga dikasih Tuhan karunia untuk berpikir, jadi mulailah membaca Alkitab dan melihat sendiri gitu sebenarnya apa sih yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan ajarkan gitu, dan supaya kita nggak terjun ke pengajaran yang kurang tepat seperti itu teman-teman.
Jadi sejak awal Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan kenyamanan. Dan yang kedua, teman-teman, mengikuti Yesus kemana saja mengandung risiko dan ketidakpastian. Kenapa? Karena kemana saja berarti kemana saja gitu. Tuhan perintahkan kita kemana, kita harus siap ikut maunya dia gitu. Mungkin kalau dikaitkan sama kita gitu ya, Tuhan perintahkan kita, kamu aku tempatkan di tempat terpencil, jadilah saksiku di sana. Kita nggak bisa nolak gitu. Itulah makna mengikuti Yesus kemana saja. Kamu aku tempatkan ke instansi sana, ke pemuda sana, untuk membawa perubahan mungkin ya. Kita nggak bisa nolak teman-teman, karena itulah memang maknanya mengikut dia kemana saja. Jadi kriteria pertama yang bisa kita lihat di sini, pengikut Yesus adalah orang yang pergi kemanapun Yesus perintahkan untuk pergi. Oke, kita next ke calon pengikut 2, teman-teman. Apa sih yang calon pengikut 2 ini katakan? Jadi dia bilang, guys, jadi di sini tuh beda guys sama calon pengikut 1. Kalau calon pengikut 1 tadi, dia yang berinisiatif, datengin Tuhan Yesus dan nyatain komitmen kalau dia mau ikut Tuhan Yesus gitu. Meskipun pada akhirnya ya nggak dikasih tahu sih di Alkitab dia jadi atau enggak, tapi nggak ada kisah selanjutnya gitu, jadi kemungkinan besar tidak jadi. Dan di orang kedua ini teman-teman, di sini Tuhan Yesus duluan nih yang ngajak dia, ayo ikut aku gitu. Dan respon dia bilang, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Jadi dia bilang, tunggu bentar Tuhan, aku mau memenuhi kewajibanku sebagai anak gitu. Wajar nggak sih guys sebenarnya dia mau memenuhi kewajibannya gitu. Mungkin secara manusia kita pandang, ya wajar lah sebagai anak gitu kan. Tapi kita lihat apa respon Yesus. Tuhan Yesus respon perkataan ini teman-teman, yang sebenarnya Tuhan Yesus nggak bilang gitu, oke aku bakalan nunggu, atau oke sampai jumpa besok, nggak bilang kayak gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak mengiyakan izin si calon pengikut 2 ini untuk menguburkan bapaknya dulu gitu. Nah, kenapa ya Yesus ngatain kayak gitu? Bukankah wajar jika seorang anak ingin memenuhi tanggung jawabnya terlebih dahulu kepada orang tuanya? Beberapa tafsiran bilang teman-teman kalau bapaknya pengikut 2 ini, calon pengikut 2 ini belum mati gitu. Jadi sebenarnya kalimat izin ini secara tidak langsung mau bilang, Tuhan aku mau ikut engkau, tapi setelah bapak meninggal gitu. Mungkin alasannya, mungkin kalau bisa kita tebak alasannya mungkin ya entah memang orang tuanya nggak menyetujui dia ikut Yesus, atau mungkin dia pengen berbakti sama orang tuanya, atau mungkin dia mau nunggu harta warisan gitu. Dan banyaklah hal-hal lain yang mungkin jadi spekulasi kita untuk ini. Tapi lagi-lagi teman-teman, apapun alasannya, kemungkinan besar sebagian dari kita bakalan setuju sama dasar dia izin gitu. Karena ya dari dia mengatakan seperti itu, dia itu bukan bilang, Tuhan aku nggak bersedia gitu. Bukan berarti dia nunggu Tuhan Yesus untuk dia menguburkan bapaknya, itu bukan berarti dia nggak bersedia ikut Yesus kan. Cuman waktunya aja yang nggak tepat gitu. Tapi ya lagi-lagi kita ingat lagi respon Tuhan Yesus tidak menyetujui gitu, kayak ya nggak menerima itu gitu. Dan kenapa ya? Kenapa Tuhan Yesus kok mau gitu? Kok Tuhan kayak maksa gitu sih harus sekarang gitu kan? Nah, kita mungkin lihat dari cerita lain teman-teman yang ada di Matius 4 ayat 18 sampai 22. Mungkin aku nggak bacain ini semua, tapi aku ada highlight beberapa itu. Jadi ini tuh cerita tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di ayat 18 kita bisa lihat, di situ Tuhan Yesus manggil Simon Petrus dan Andreas dalam kondisi mereka sedang kerja nih, mereka lagi menebar jala di danau. Dan di ayat 21 juga dia manggil Yakobus dan Yohanes yang juga sama teman-teman lagi memenuhi kewajibannya gitu, bekerja bersama Bapaknya. Dan ketika Tuhan Yesus manggil mereka, ikut aku, kita bisa lihat respon mereka di ayat 20 dan 22 yang aku highlight. Mereka pun langsung segera ikut Yesus gitu dan meninggalkan pekerjaannya. Nggak ada di sini dibilang mereka mempersiapkan dulu nih ikan-ikannya, baru dijual, baru uangnya kemudian dibawa untuk ikut Yesus. Enggak, teman-teman. Begitu Tuhan panggil, ayo, mereka langsung, at that time, langsung ikut gitu, meninggalkan jalannya, meninggalkan pekerjaannya. Nah, seperti itulah yang Tuhan mau gitu dari pengikut-pengikutnya. Jadi dari sini kita bisa lihat kriteria kedua,
yang Tuhan Yesus mau ada di diri pengikutnya adalah ketika Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia, yang Ia mau ialah hari ini juga, saat ini juga, dan detik ini juga. Aku mau ajak kita sama-sama menyadari satu fakta gitu. Mungkin ini keras, tapi inilah faktanya gitu ya teman-teman. Sebagai manusia, nggak ada sesuatu hal pun yang bisa kita pastikan, termasuk hidup kita. Kita nggak tahu kan, apakah 1 menit lagi kita masih hidup, apakah bahkan detik berikutnya kita masih hidup, atau apakah kita masih ada kesempatan untuk mengikuti Yesus gitu. Mungkin sebagian dari kita merasa, aku kan masih muda ya, aku mungkin bisa serius sama Yesus nanti deh setelah aku tamat kuliah, atau nanti deh setelah aku kerja, menikah, aku baru bisa serius nih menjalin hubungan sama Yesus gitu. Tapi lagi-lagi aku mau ingatin gitu ya, mungkin aja loh besok waktunya kita ketemu Tuhan dan dihakimi, kayak gitu. Dan sekarang mungkin aku mau ajak kita untuk bayangkan gitu, bayangkan jika kamu meninggal besok, apa yang akan orang-orang labeli tentang dirimu? Mungkin kalau misalnya ini dari Jessica, tapi enggak ya, semoga enggak gitu. Mungkin ada yang bilang, Jessica tuh temen yang baik banget gitu, dia pinjemin aku duit kalau aku lagi butuh, dia selalu dengerin curhatku kalau aku lagi capek gitu, atau Kak Jessica tuh kakak yang sangat mengayomi, dia mendidik aku terus gitu, atau Kak Jessica tuh sahabat yang selalu mendoakanku gitu, atau mungkin ya Kinta itu IP 4 loh terus-terusan gitu, atau Kinta itu jenius banget loh, aku selalu diajarin, atau mungkin ya Kinta itu orangnya ya ramah gitulah, disukai semua orang, dan ada banyak label-label bagus lain lah yang mungkin akan kita dapatkan kalau kita meninggal besok. Karena kan biasanya teman-teman kalau udah memang tiada gitu, yang diingat tuh hal-hal yang baik-baik aja gitu kan. Beda kalau masih hidup. Coba kalau masih hidup, aduh dia tuh gini-gini gitu-gitu gitulah. Jadi intinya semisal kita mati besok, mungkin label-label seperti ini atau label-label lainnya lah yang kita dapatkan gitu. Dan label-label tadi itu memang sangat baik guys, sangat berkesan. Namun sebenarnya ketika kita memang ada di posisi itu, ketika kita memang benar-benar mati besok, cuman satu status yang kita butuhkan, yaitu pengikut Kristus. Label disukai semua orang, jenius, baik, dan sebagainya itu hanya tinggal di dunia ini gitu. Gimana kita ketemu Tuhan dan dipertanggungjawabkan itu cuma satu yang kita butuhkan, yaitu status sebagai pengikut Kristus. Karena inilah satu-satunya yang bisa jamin kita untuk dapat kehidupan kekal bersama dengan Dia. Jadi lagi-lagi kita nggak tahu kesempatannya sampai kapan, dan satu hal mungkin yang harus kita ingat adalah ketika kita saat ini masih dikasih kesempatan hidup, guys, pandanglah itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita segera bertobat atau segera ambil komitmen untuk mau ikut Dia dengan sungguh. Sekarang waktunya, jangan ditunda-tunda, guys. Oke, kita lanjut ke calon pengikut 3 nih. Nah, calon pengikut 3 ini sama kayak calon pengikut 1. Jadi dia yang datengin Tuhan, bilang, Tuhan aku mau ikut engkau gitu. Bahkan di calon pengikut 3 ini guys, dia udah menyebutkan Tuhan. Beda sama calon pengikut 1 dan 2. Atau dengan kata lain, dia udah benar-benar memandang Yesus sebagai Tuhan gitu, bukan lagi guru. Jadi kita bisa lihat kesungguhannya untuk mengikut Tuhan Yesus, tapi lagi-lagi di sini dia minta pamitan dulu sama keluarganya. Mungkin kalau pamitan doang, nggak bakalan selama menguburkan Bapak itu ya tadi. Jadi ya masih dalam taraf wajar lah. Apalagi kalau udah ikut Yesus, berarti kemungkinan besar nggak bakalan balik ke kampungnya atau ke keluarganya gitu kan. Wajar aja kalau seorang ini mau pamit dulu gitu. Tapi lagi-lagi guys, Tuhan Yesus nggak bilang, oke aku tunggu. Enggak. Tapi Tuhan Yesus meresponinya dengan menggunakan analogi pembajak ladang yang tidak mencurahkan perhatiannya penuh pada pekerjaannya, malah menoleh ke belakang gitu. Ya, jadi lagi bajak sawah nih gitu, tapi ngelihat ke belakang, nggak fokus sama pekerjaannya. Dalam hal ini, kalau misalnya pengikut Kristus juga seperti itu gitu kan, ketika Tuhan Yesus di depan, tapi malah memalingkan wajah ke belakang, berarti ada hal lain yang menjadi fokus kita, dan mengikuti Yesus belum menjadi prioritas kita satu-satunya. Nah, kenapa sih
Tuhan Yesus begitu menuntut agar kita nih, pengikutnya, menyerahkan segalanya dan fokus hanya pada Dia. Nah, jadi Carl Adelman lagi-lagi tulis ini teman-teman di bukunya, dia bilang, sesungguhnya hal yang paling enggan kita serahkan adalah satu hal yang paling berpotensi menggantikan dirinya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang belum mau kita korbankan untuk mengikuti Yesus, kemungkinan besar hal itulah yang berpotensi menggantikan dia di hidup kita, di hati kita. Dan ketika ada yang menggantikan posisi Yesus di hati kita, di hidup kita, ini bukan lagi persoalan sederhana, guys. Tuhan Yesus udah digantikan gitu. Yang kita bicarakan di sini adalah penyembahan berhala. Jadi ketika Tuhan Yesus memandang serius hal ini, itu sangat wajar, teman-teman. Karena ya ini bukan lagi soal biasa kan, ini berhala. Dan coba yuk kita bayangin gitu ya, kalau kita lagi mau mengikut Yesus, Yesus di depan kita nih gitu, tapi kita malah menoleh ke belakang, pasti ada sesuatu di belakang kita yang lebih menarik daripada Yesus gitu, yang lebih mencuri perhatian kita daripada Yesus yang di depan kita. Dan ya, mungkin kita lagi menggantikan Yesus dengan sesuatu atau seseorang kan. Dan sekarang coba renungkan gitu, apa sih hal yang membuatmu berpaling daripada Yesus yang ada di depanmu? Mungkin ada yang jawab studi gitu. Mungkin ya nggak jalanin PPDT pas lagi UTS, lagi UAS. Kenapa? Tuhan juga tahu lah, Kak, aku lagi menuhin tanggung jawabku sebagai mahasiswa gitu. Tapi padahal lagi-lagi kita ingat gitu, apa sih yang sebenarnya Tuhan rindukan? Terus mungkin juga ada yang jawab pacar, mungkin bukan ada yang jawab pacar, tapi maksudnya mungkin juga tanpa kita sadari teman-teman, pacar bisa menggantikan posisi Yesus di hati kita gitu. Ini bagi yang punya pacar ya, maaf teman-teman yang jomblo. Jadi mungkin coba yuk refleksi gitu. Berapa kali ketika kamu berantem sama pacarmu dan itu merusak relasimu sama Tuhan gitu. Tanpa kita sadar, sebenarnya itu menunjukkan kalau masih pacar kita nih yang jadi nomor satu di hati kita. Bukan pacar kita, pacar kalian yang menjadi nomor satu di hati kalian gitu. Masih mengalahkan Tuhan Yesus gitu. Karena ketika relasimu dengan pacarmu hancur, relasimu sama Tuhan ikut hancur gitu. Dari situ sebenarnya kita bisa lihat siapa sih yang nomor satu di hati kita. Atau mungkin keluarga gitu. Ada ya keluarga menggantikan fokus kita gitu. Kita mungkin salah pengertian gitu, atau mungkin pelayanan, kita mau pelayanan sebaik mungkin gitu kan, kita mau pelayanan sebagus mungkin untuk sesuatu yang mungkin kita pandang menyenangkan hati Tuhan gitu. 4 hal ini teman-teman, atau bahkan list-list lain yang teman-teman sedang pikirkan gitu, 4 hal baik ini bukanlah dosa, ini hal baik gitu ya. Karena Tuhan pun memerintahkan kita untuk melayani dia lewat studi dengan baik, menjaga relasi kita dengan pacar dengan baik, juga melayani keluarga dengan baik, atau bahkan menjalankan pelayanan yang dia percayakan dengan baik gitu. Tapi ingat teman-teman, harusnya fokus kita dalam menjalankan studi, relasi dengan pacar, keluarga, atau bahkan pelayanan, itu semata-mata karena mau menyenangkan hati Allah. Jadi kembali lagi, fokusnya pada Tuhan gitu. Dan ketika kita udah fokus benar ke situ, harusnya hal-hal ini tidak menggantikan posisi Tuhan dong di hati kita. Kita sering mengubah hal-hal baik itu menjadi sebuah berhala. Karena semuanya udah jadi terlewat penting gitu dan menghalangi kita mengikut Yesus dengan segenap hati. Jadi ya kriteria ketiga yang bisa kita lihat di sini, Yesus tidak ingin kasih dan kesetiaan kita sebagai pengikutnya terbagi. Bukan hanya menjadi prioritas utama, dia juga mau kita jadikan satu-satunya gitu. Jadi mungkin kalau lagi ada lomba lari nih teman-teman di hati kita, Tuhan Yesus bukan mau menjadi juara satu dan memenangkan pertandingan itu, bukan. Tapi Tuhan Yesus mau dia menjadi satu-satunya peserta dalam lomba lari di hati kita. Jadi dia nggak mau tuh kita mengizinkan studi, pelayanan, pacar, keluarga menjadi peserta juga dalam
gitu kriteria yang Yesus nyatakan. Yang pertama, pengikut Yesus adalah orang yang pergi kemanapun Yesus pergi. Ketika Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia, yang Ia mau ialah hari ini juga, saat ini juga, dan Yesus nggak ingin gitu kasih dan kesetiaan kita terbagi, karena Dia mau menjadi satu-satunya di hati kita. Mungkin sebagian dari kita udah merasa, aduh berat nih ya ternyata gitu, kayak ya ternyata tidak semudah itu gitu, hanya bilang pengikut udah jadi pengikut gitu. Ternyata berat ya menjadi seorang pengikut atau menghidupi status kita sebagai pengikut. Tapi teman-teman, yang mau aku lagi-lagi tekankan di sini adalah menjadi pengikut Yesus itu bukan sebuah hasil gitu. Maksudnya jangan berfokus pada hasil kayak, aduh kapan ya aku bisa memenuhi kriteria itu, atau aduh kapan ya aku bisa melayakkan diriku untuk bisa jadi pengikut Yesus yang sempurna gitu. Lagi-lagi ini bukan berbicara soal hasil guys, tapi soal proses. Jadi mengikut Yesus bukan berbicara tentang hasil, hasilnya nanti aku sempurna gitu, bukan, melainkan proses. Dan ini bukanlah proses yang mudah. Hanya ada satu kunci yang bisa memampukan kita bertahan dalam proses ini, yakni bergantung pada Tuhan. Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa memampukan kita menjadi pengikutnya. Jadi teman-teman, Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat gitu ya. Dia tuntut kita untuk bisa ini, bisa itu gitu kan. Dia tuntut kita untuk memenuhi 3 kriteria ini dan meninggalkan kita berjuang sendirian kayak gitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti itu, teman-teman. Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntut sesuatu memang dari diri kita, tapi sebenarnya dia juga nggak ninggalin kita dalam proses ini gitu. Ketika Tuhan menuntut kita 3 hal tadi ya, sebenarnya dia juga adalah Tuhan yang akan memegang tangan kita, akan mendorong-dorong kita gitu, memampukan kita untuk bisa melalui semua proses yang tidak mudah ini, guys. Jadi tetaplah melekat padanya gitu, karena lewat saat teduh, lewat Bible reading, lewat jam doa, atau bahkan lewat perdo seperti ini, lewat kebaktian rutin, kelompok kecil, dan hal-hal lainnya yang sebenarnya Tuhan anugerahkan kepada kita, lewat itulah Tuhan perlahan transfer gitu, tips and trick untuk bisa tetap bertahan menjadi pengikutnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang PPDT-nya lagi ancur-ancuran seperti itu, sadarilah guys kalau kita membutuhkan itu gitu. Kita benar-benar butuh itu di proses ini. Jadi kalau sekarang lagi buruk ya itulah mulailah perbaiki. Dan untuk teman-teman mungkin yang belum punya PPDT atau belum rutin seperti itu, aku mengajak kita semua untuk mulai coba ambil waktu gitu kan untuk rajin saat teduh, mulai Bible reading rutin, atau dengerin suara Tuhan dan berbicara kepada Tuhan lewat jam doa. Itu semua sebenarnya suatu privilege lah sebagai kita orang Kristen. Tuhan kasih kesempatan berrelasi dengan Dia dan nge-recharge semangat kita untuk terus dalam proses ini gitu guys. Dan yang terakhir, mungkin setelah mendengar beratnya menjadi seorang pengikut Kristus gitu kan, sekarang kita merasa berarti aku nggak layak ya gitu, berarti selama ini aku belum apa-apa ya gitu. Dan mungkin ada yang berpikir, oh oke lah, aku nggak bisa Tuhan komitmen hari ini, aku mau perbaiki diriku dulu Tuhan sampai aku nanti layak, baru aku datang ke hadapan-Mu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Dan lagi-lagi teman-teman, aku mau berbagi kalimat dari Carl Adelman yang sangat aku nikmati gitu. Di buku itu dia bilang, ketika Yesus mengundang kita untuk mengikutnya, undangan itu ditujukan kepada kita tepat di mana kita berada saat ini. Ia atau Tuhan Yesus tidak ingin kita menunggu sampai besok sambil berharap bahwa besok kita udah ada di jalan yang benar gitu. Tuhan Yesus ingin kita menjawab iya untuk mengikut Dia hari ini dan menuntun kita keluar dari tempat kita berada saat ini. Jadi kalau tadinya kita mikir kita harus perfect dulu baru datang ke Tuhan, lewat kalimat ini Carl Adelman ingatkan kita gitu. Sebenarnya Tuhan bukan menuntut kita untuk sempurna datang ke Dia, Tuhan hanya mau kita libatkan Dia gitu. Undang Dia masuk ke dalam
kehidupan kita, izinkan dia untuk merubah segala sesuatu yang kita atau Tuhan Yesus rasa masih perlu diubah di diri kita gitu. Jadi ya, let God be God di hidup kita, biarkan dia bekerja, dan sebenarnya dari semua tuntutan-tuntutan tadi, teman-teman, yang kita butuhkan hanya satu gitu. Ambil komitmen, siapkan hati yang sungguh, dan biarkan dia yang bekerja, biarkan dia yang memampukan kita tetap bertahan dalam proses yang tidak mudah ini. Oke guys, sekian sharing dari aku. Nah, untuk menutup sharing ini, kita tutup dalam doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami bisa hadir di Perdo ini dan sama-sama menikmati sharing yang tadi aku bawakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang kami dapatkan sore ini. Biarlah Tuhan kiranya segala sesuatu yang kami terima hari ini boleh kami mengerti, juga kami hidupi ya Tuhan. Tuhan kiranya selepas dari sini Tuhan ketuk hati kami terus Tuhan untuk boleh menyadari Tuhan kalau saat ini Engkau mengundang kami untuk menjadi pengikut-Mu, biarlah Tuhan kami semua boleh memantapkan hati untuk menjawab iya dan memberikan hati kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau saja Tuhan yang bekerja, Engkau aja Tuhan yang memampukan kami dalam setiap proses ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, ketika kami menjawab iya dan menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Engkau Tuhan yang akan terus menyertai, Engkau Tuhan juga yang akan terus memperlengkapi Tuhan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk menjalani status kami sebagai seorang pengikut ini Bapa. Selepas dari sini Tuhan, kami akan melanjutkan persekutuan doa kami, biarlah Tuhan yang berkati dan sertai jalannya acara ini. Kami serahkan doa ini ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembalikan ke Kinta. Terima kasih Kak Dinda untuk sharingnya. Dari sharing tadi, aku dibukakan sekali bahwa mengikut Yesus bukan soal hasil atau pencapaian saja, tetapi jauh daripada itu, mengikut Yesus adalah soal proses akan perjalanan yang baru bersama Tuhan. Ajakan Tuhan untuk mengikut Dia tertuju untuk semua orang. Tuhan tidak pernah memandang masa lalu, kesalahan, dan pelanggaran kita. Menyatakan ya pada mengikut Yesus berarti menyatakan tidak pada kenyamanan dunia. Ketika Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia, yang Ia mau adalah hari ini dan saat ini juga. Tidak ada kata besok. Percayalah, kita bisa bertahan dalam penderitaan mengikut Yesus apabila kita bergantung penuh pada kekuatannya. Oleh sebab itu, mari bangun relasi yang intim dengan Tuhan dan bersiaplah memulai perjalanan yang baru dengannya. Dengan kesiapan hati, kita nyatakan komitmen kita, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah
Baik kakak, abang, dan teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam persekutuan doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang acara kami Tuhan di sore malam hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan menjamah setiap kami. Sebentar Bapa, kami akan naikkan beberapa pokok doa yang boleh kami rindukan Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, Engkau yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Sehingga doa-doa ini Tuhan Yesus boleh Kau dengarkan dan Tuhan boleh bekerja menurut kehendak dan rencana-Mu Bapa. Saat ini kita akan menaikkan pokok doa. Saat ini kita memasuki minggu kelima perkuliahan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sampai saat ini, perkuliahan dilaksanakan secara daring. Bersyukur untuk perkuliahan yang boleh kita jalani hingga saat ini. Mari bersama kita doakan agar seluruh mahasiswa semangat dan bertanggung jawab menjalankan studi di semester ini. Doakan juga kiranya setiap mahasiswa boleh berhikmat dalam mengerjakan perkuliahan serta tugas mereka. Doakan juga agar seluruh dosen dan staf akademik boleh berhikmat dan semangat dalam mempersiapkan keperluan dalam perkuliahan. Doakan juga setiap device, koneksi jaringan, dan peralatan lain boleh bekerja dengan baik sehingga dapat menopang proses perkuliahan jarak jauh. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 personel dinyatakan gugur pada Minggu 25 April 2021 yang disampaikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto di basis operasi Lanut I Gusti Ngurah Rai. Mari doakan agar keluarga korban yang ditinggalkan agar diberi kekuatan serta penghiburan dari Tuhan dan kebutuhan mereka tetap Tuhan cukupkan. Doakan agar proses pencarian jenazah korban dan puing-puing kapal yang masih berlangsung boleh berjalan dengan baik. Doakan setiap pihak yang berperan dalam melakukan proses pencarian kiranya tetap diberikan kesehatan dan semangat dalam melakukan tugasnya dan peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik. Doakan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.
Setiap tanggal 22 April diperingati Earth Day atau yang biasa dikenal dengan Hari Bumi. Di perayaan tahun ini, tema yang diusung adalah Restore Our Earth atau pulihkan bumi kita. Tema Hari Bumi Sedunia berfokus pada proses alami, teknologi hijau yang muncul, serta pemikiran inovatif yang dapat memulihkan ekosistem dunia. Mari doakan agar seluruh masyarakat dunia memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap bumi dan lingkungannya, agar kesehatan dan kesejahteraan setiap manusia tetap terjaga. Doakan setiap pemimpin negara dan masyarakat di dunia agar bekerja sama dengan baik untuk memulihkan ekosistem dunia. Doakan juga agar keadaan bumi dan lingkungan kita dapat semakin baik lagi. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Sebanyak 40 kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020 telah dilantik pada Senin 26 April 2021. Pelantikan ini digelar di provinsi masing-masing. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Beni Irwan mengatakan pelantikan ini diikuti 35 pasangan bupati dan wakil bupati, serta 5 pasangan wali kota dan wakil wali kota. Bersyukur untuk pelantikan kepala daerah yang boleh berlangsung. Mari doakan agar setiap kepala daerah di setiap kabupaten kota yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik, penuh semangat, dan berintegritas. Doakan juga agar masyarakat dan pemimpin bangsa boleh bekerja sama dan saling mendukung untuk membawa Indonesia lebih baik ke depannya. Sebelum melanjutkan persekutuan doa kita, aku rindu mengajak kakak bangan teman-teman untuk kita bersama menyanyikan Jadikan Aku Rumah Doamu.
kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kita akan melanjutkan persekutuan doa kita. Terjadi kecelakaan di ruas tol Ngawi Solo, kilometer 558-400B, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren. Truk box Mitsubishi Colt Blazer Canter menyeruduk truk tronton Hino Ranger. Insiden yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat ini menewaskan 1 orang dan melukai 1 orang lain. Mari doakan agar keluarga korban yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, serta korban luka diberikan kesembuhan. Doakan pihak berwajib agar dapat segera menyelidiki penyebab terjadinya kasus ini. Doakan juga agar para pengemudi jalan raya lebih berhati-hati lagi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jumlah kasus harian infeksi virus corona di India memasuki angka 350.000 orang dalam sehari. Menurut catatan Kementerian Kesehatan India, jumlah kasus infeksi corona dalam 24 jam terakhir mencapai 352.991 orang. Sedangkan jumlah kematian akibat virus corona di India dalam 24 jam terakhir pada Senin 26 April 2021 mencapai 2.812 orang. Banyak rumah sakit di India yang kekurangan tempat tidur untuk pasien, pasokan oksigen, dan obat-obatan. Mari doakan agar masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19 diberikan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Doakan petugas medis agar dapat berhikmat dan semangat dalam menjalankan tugasnya.
Mari doakan agar seluruh fasilitas dan obat-obatan untuk keperluan penanganan COVID-19 agar kiranya dapat tersedia dan terpenuhi. Doakan juga masyarakat India semakin sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan sehingga penyebaran virus COVID-19 di India boleh semakin menurun. Sebanyak 168 orang menderita penggumpalan darah langka setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca di Inggris. Sementara itu, 32 orang dilaporkan meninggal dunia akibat penggumpalan darah ini. Dari jumlah 168 orang tersebut, 93 wanita dan 75 pria yang mengalami penggumpalan setelah menerima vaksin AstraZeneca. Mari doakan agar masyarakat yang mengalami penggumpalan darah boleh segera pulih serta keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Doakan agar tim kesehatan dan pemerintah Inggris untuk lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan vaksin untuk masyarakat Inggris. Doakan juga setiap pihak yang terlibat dalam proses pembuatan vaksin kiranya diberikan hikmat dan pengetahuan yang baik dalam pembuatan vaksin. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Saat ini aku mempersilakan kakak Bang dan teman-teman untuk membawa pokok doa pribadi.
Kami percaya Tuhan, doa orang-orang benar besar kuasanya Tuhan. Kami sudah menaikkan doa kami sudah naikkan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar dan Tuhan akan melakukannya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan yang indah ini. Terima kasih kalau Tuhan tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan Yesus melalui orang-orang di sekitar kami, sehingga kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendoakan. Sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Apapun yang kami kerjakan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan penuhi kami senantiasa dengan kasih dan damai sejahtera-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Persekutuan doa kita telah selesai. Aku mempersilakan kakak, abang, dan teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Aku serahkan kepada Jessica.